Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Ibu Deputi dan para asisten serta KPD yang lain semuanya yang hadir yang saya hormati. Izin Pak Gubernur saya sampaikan update penindakan PSBB transisi. Yang pertama, pelanggaran pada tempat fasilitas umum untuk minggu ini ada 52 yang kita lakukan penindakan sehingga jumlah keseluruhan 169, Pak. Lokasi-lokasi yang berkaitan dengan fasilitas umum pada umumnya didominasi dari lokasi-lokasi restoran ataupun rumah makan yang masih belum menerapkan ketentuan protokol COVID-19 maupun juga yang berkaitan dengan kapasitas yang dibatasi 50%. Kemudian juga kami sampaikan bahwasanya pelanggaran pada tempat usaha hiburan industri pariwisata yang belum waktunya buka tetapi kami dapatkan mereka sudah beroperasi. Maka sampai dengan kemarin kami sudah lakukan penindakan, penutupan tempat-tempat industri pariwisata sebanyak 23 tempat. Selain ditutup, kami juga akan denda, Pak, sesuai dengan ketentuan di Pergub. Kemudian juga yang berkaitan dengan pelanggaran pada penggunaan masker, saya sampaikan bahwa minggu ini masih kami dapatkan sebanyak 4.901 masyarakat yang tidak menggunakan masker, sehingga total keseluruhan pelanggaran yang berkaitan dengan masker yaitu 22.791. Pelanggaran yang berkaitan dengan masker ini lebih banyak kami temukan adalah mereka yang beraktivitas di pasar. Jumlahnya hampir 2.106 orang. Kemudian kami dapatkan juga mereka yang menggunakan masker, sebenarnya mereka bawa hanya saja penggunaannya yang masih tidak benar. Jadi masih ada yang disimpan di saku, kemudian juga ada yang digantungkan di leher. Lanjut. Untuk sanksi yang kami telah berikan, pertama untuk sanksi denda, untuk minggu ini sanksi denda masuk 85.500.000, Pak. Sehingga totalnya 540 juta ini hanya untuk masa transisi sejak 5 Juni sampai dengan 12 Juli, sehingga total 540.860.000. Kemudian untuk sanksi denda ini masih didominasi yang berkaitan dengan sanksi masker. Padahal sanksi masker ini hanya 250.000 maksimal. Ini ada 296 juta 10.000. Kemudian diikuti oleh sanksi yang berkaitan dengan fasilitas umum, restoran dan lain sebagainya ada 244 juta 850.000. Kemudian untuk sanksi kerja sosial, ini juga yang berkaitan dengan pelanggaran masker, ini kami dapatkan 4.673, kemudian keseluruhannya dari 21.159. Sanksi yang berkaitan dengan kerja sosial ini adalah salah satu bentuk sanksi yang menghindari pengenaan sanksi denda, Pak. Pada umumnya mereka menghindari sanksi yang berkaitan dengan denda 250.000 karena faktor ekonomi, mereka memilih untuk pengenaan sanksi kerja sosial, Pak. Untuk pelaksanaan pelanggaran masker minggu ini ada 2024, Pak, berada di pasar. Lanjut. Ini saya sampaikan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan di kawasan sepeda, kawasan khusus sepeda di 32 lokasi. Untuk tanggal 28 Juni ini ada 214 kerja sosial dan 6 yang dikenakan denda. Kemudian 5 Juli 155 yang kerja sosial dan 2 yang dikenakan denda. Dan kemarin 12 Juli ada 163, memang agak peningkatan di sini, Pak. Ada 2 yang dikenakan denda. Walaupun sudah disebarkan di 32 lokasi di 5 wilayah kawasan, 5 wilayah kota, namun kenyataannya bahwa kawasan Sudirman Tamrin masih menjadi tempat favorit, Pak, untuk didatangi, dikunjungi oleh seluruh warga. Berikut. Saya sampaikan evaluasi pelaksanaan surat tugas Sekda untuk penugasan ASN di pasar yang 5.000 orang. Yang pertama, kami sarankan untuk memudahkan pengawasan agar ASN yang ditugaskan itu tidak berganti-ganti setiap hari. Jadi artinya ketika ditugaskan orang itu di pasar, maka sebaiknya orang itu tetap di pasar A. Jadi jangan lagi kemudian besok ganti orangnya, ganti lagi, besok ganti lagi, sehingga kami dari Satpol PP dan juga dari Dinas P2UKM untuk memberi lagi bagaimana petunjuk bagaimana melakukan pengawasan dan penindakan di pasar. Kemudian jumlah ASN yang ditugaskan di pasar sebaiknya juga disesuaikan dengan luasan pasar. PD Pasar Jaya punya ketentuan ada tipe A, tipe B, dan tipe C, sehingga tidak bisa disamakan jumlah orang yang ditugaskan di pasar itu. Kemudian optimalisasi peran ASN yang ditugaskan di pasar sebaiknya betul-betul bisa melakukan pengawasan dan penindakan.
bukan hanya melakukan checklist terhadap ketentuan yang harus ada di fasilitasi di pasar itu. Jadi selama berada di pasar, mereka betul-betul bisa secara aktif melakukan pengawasan. Mereka yang melanggar tidak menggunakan masker, kemudian juga maskernya tidak digunakan dengan benar, termasuk juga ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasar, Pak. Kemudian ini yang sinkronisasi, Pak, perlu ada sinkronisasi mengenai lokasi penugasan ASN di pasar-pasar di mana pasar itu juga sekarang ini sudah beralih fungsi. Jadi pasarnya tidak lagi ada, tetapi ada petugasnya di sana. Di antaranya kami sudah dapat di sini, Pak, datanya pasar Blora. Pasar Blora udah nggak ada lagi pasarnya, tetapi ada ASN yang ditugaskan di sana, Pak. Kemudian pasar Pramuka Pojok yang kegiatan fotokopi itu juga sangat sedikit, Pak. Tetapi ASN-nya juga banyak ditugaskan di sini. Pasar Petokohan Kapling 36, pasar Tanah Abang Bukit, ini sudah tidak ada. Pasar Petokohan Jalan Biak ini adalah pasar onderdil, Pak, dan pasarnya kecil, Pak. Jakarta Pusat di Jalan Biaknya. Kemudian pasar Tamrin 10 ini kegiatan yang tidak perlu menurut saya dijaga, Pak. Kegiatannya hanya sore. Kemudian pasar Jatirawasari ini juga sudah tidak ada aktivitas kegiatan pasarnya. Ini perlu dievaluasi, Pak, untuk penugasan ASN yang ada di pasar. Yang berikut saya sampaikan, Pak Gubernur, berkaitan dengan pengawasan di mal. Yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya untuk kunjungan orang ke mal, kami melihat bahwa sesungguhnya jumlah pengunjungnya tidak banyak, Pak. Cuma ini yang berkaitan dengan ketentuan QR Code ini, Pak, bahwa sesungguhnya orang yang masuk ke mal harus ada pengendalian kontrol oleh pengelola mal dengan menggunakan QR Code. QR Code ini ternyata hanya digunakan di pintu utama. Sedangkan kalau masuk dari basement, parkir, dan lain sebagainya, tidak ada pemeriksaan yang berkaitan dengan QR Code ini. Beberapa mall yang saya datangi, saya masuknya dari basement, Pak. Dan saya yakin bahwa jumlah orang masuk ke mall itu lebih banyak yang menggunakan kendaraan, gitu, Pak. Yang menggunakan kendaraan, parkir di basement, masuk, tidak ada penggunaan kontrol kendali menggunakan QR Code. Saya sempat tanyakan kenapa tidak menggunakan QR Code, disampaikan bahwa QR Code hanya digunakan di pintu utama, sedangkan yang di basement hanya stiker yang dipasang di pakaian kita, ditempel seperti itu, Pak. Kemudian pengawasan internal oleh pengelola mal terhadap penyelenggaraan protokol pencegahan COVID di tiap tenan belum optimal. Maksudnya begini, ada beberapa tenan-tenan di dalam area mal itu yang memang pengunjungnya banyak, Pak. Misalnya tempat makan. Nah, ini pengawasannya agak kurang di sini, Pak. Bukan mallnya penuh, tetapi ada tenan-tenan tertentu yang memang banyak peminatnya untuk datang ke sana, Pak. Kemudian ditemukan beberapa tenan yang belum memberlakukan pembatasan 50% kapasitas pengunjung, terutama untuk tempat makan. 2 hari yang lalu kami sudah lakukan, dan kemarin yang ini, Pak, Susite, yaitu di Mall di Puri Kembangan, yang kami kenakan denda ini. Susite ini jumlah yang makannya tidak ada pembatasan physical distancing-nya. Kami kenakan denda 25 juta yang ini, Pak. Kemudian yang Gokana Ramen Topan di Mall Atrium Senen, kami kenakan 2 denda terkait dengan physical distancing-nya. Kemudian jaga jaraknya juga, meja kursinya nggak ditentukan, nggak ada tanda-tandanya, makanya kami kenakan sanksi ada ini 10 juta kemarin, Pak. Kemudian pada saat-saat tertentu memang di weekend memang perlu ada penambahan petugas, Pak, untuk pengawasan secara ketat yang berkaitan dengan kapasitas di beberapa tenan. Kemudian juga kami dapatkan di beberapa mall eskalatornya masih belum menunjukkan tanda-tanda physical distancing-nya, jaga jaraknya. Nanti kami tampilkan beberapa fotonya, Pak. Kemudian juga beberapa restoran belum menggunakan scan QR Code untuk menampilkan menu makanan yang mungkin lebih baik sehingga tidak ada lembaran-lembaran yang ada di meja. Termasuk juga yang tenan-tenan yang non-pangan, Pak. Yang non-pangan ini sebaiknya juga harus ada QR Code untuk mengontrol kapasitas orang yang ada di dalam tenan itu sendiri. Berikut. Ini contoh, Pak. Ini eskalator yang sama sekali tidak ada tandanya, Pak. Rambunya tidak ada. Kemudian ini ada jaraknya. Ini satu yang lebih baik ini, Pak, di Pondok Indah ini, Pak. Ada. Kemudian yang tidak ada seperti ini di depannya ada, Pak, tulisannya, cuma jarang orang lihat di sini, Pak. Sehingga orang naik cukup tidak membatasi jaraknya. Sebaiknya disarankan supaya seperti ini, Pak, yang di Pondok Indah ini seperti ini modelnya, Pak. Berikut.
Nah ini yang kami kenakan Pak, sanksi denda. Beberapa mall yang cukup ramai, yang kami sampaikan bahwa tenan-tenan tertentu memang memaksakan jumlah kursi yang seharusnya tidak boleh diisi, ditempati, tetapi dipaksakan harus masuk semua. Ini yang kami kenakan denda, Susite yang di Puri Kembangan, kemudian Gokana Tepan di Mall Senen. Kami akan lakukan terus pengawasan yang di mall, khususnya untuk tenan-tenan ini, agar betul-betul memastikan protokol COVID-19 ini betul-betul dipatuhi, seperti itu Pak. Berikut, ini beberapa saran Pak, ini kalau boleh kami sarankan, agar pengelola mall bekerja sama dengan provider seluler untuk membuat broadcast Pak, SMS gateway, tentang penerapan physical distancing. Biasanya kalau kita masuk ke satu tempat, ada masuk SMS gitu Pak, agar mengingatkan kepada semua yang beraktivitas di mall itu untuk memperhatikan ketentuan protokol COVID-nya. Kemudian yang kedua, perlu mendorong pemilik tenan di mall untuk mengoptimalkan daring online Pak. Jadi beberapa tempat-tempat yang tadi saya sampaikan memang masih banyak peminatnya, pengunjungnya, sehingga terlihat kerumunan. Sebagai contoh ini Pak, yang di Uniqlo dan Miniso. Mungkin kalau bisa adanya mereka mengoptimalkan daring online untuk mengurangi kegiatan belanja langsung. Kemudian perlu peningkatan petugas pengawasan gugus tugas mall pada akhir pekan. Artinya mall ini peningkatan petugasnya di akhir pekan harus lebih Pak. Karena ramainya memang di akhir pekan ini Pak. Kemudian perlu pemanfaatan QR code untuk menampilkan menu makanan. Tadi semua resto-resto harus tampilkan QR code. Ada beberapa resto yang sudah menggunakan seperti ini, tetapi masih banyak yang belum. Kemudian juga termasuk kunjungan konsumen yang ada di tempat-tempat tenan yang di luar daripada resto dan tempat makan Pak. Menggunakan pembuatan QR code untuk mengontrol jumlah pengunjung. Sehingga kalau jumlah pengunjungnya konsumen sudah banyak, yang lain yang masuk harusnya ditahan, sehingga tidak seluruhnya bisa masuk ke tenan tersebut. Kemudian kalau boleh juga kami menyarankan Pak, yang rencana untuk membuka bioskop sebaiknya mohon dipertimbangkan kembali, mengingat sulit untuk mengontrol Pak. Artinya yang terlihat dan terbuka saja memang kami masih ada kendala, kesulitan untuk mengontrol. Apalagi kemudian kalau kegiatan aktivitas di bioskop itu kan lampunya sudah dipadamkan, dimatikan, kemudian bioskopnya main, kami susah juga kontrolnya Pak. Berikutnya adalah rekomendasi yang berkaitan dengan olahraga Pak. Mempertimbangkan penggunaan face shield Pak, untuk tidak menggunakan masker kalau boleh Pak. Tidak menggunakan masker tapi wajib menggunakan face shield. Khususnya mereka yang beraktivitas olahraga, lari, bersepeda, aerobik Pak. Kemarin di sepanjang Tamrin Subidirman yang mereka lari-lari ini nggak pakai masker, pasti protes Pak. Kami lari nih Pak, gitu. Selalu itu Pak. Tapi penggantinya masker apa gitu? Apakah kita wajibkan yang lari, benar-benar olahraga lari, aerobik ini harus pakai face shield gitu Pak, kalau dia mau olahraga. Kemudian yang kedua Pak, walaupun sudah 32 lokasi kegiatan kawasan bersepeda itu disebar di 5 wilayah kota, kenyataannya Pak, Tamrin Sudirman masih juga penuh. Dan agak sulit mengendalikan mereka yang bersepeda itu tidak berhenti. Baik yang bersepeda maupun yang jalan pasti sempat beristirahat. Terutama anak-anak usia-usia sekolah yang kemudian jadi menunjukkan kerumunan Pak. Nah ini yang kemudian kami minta mereka terus bergerak, dan kalau boleh saran untuk menghindari terus perkembangan orang yang terkena COVID-19 ini, sebaiknya kalau saran minggu besok Pak, dihentikan dulu Pak. Sepanjang Tamrin itu ditutup, kemudian dialihkan untuk kegiatan penyemprotan disinfektan. Seperti sebelum pada masa PSBB yang sebelumnya itu Pak. Biarkan mereka di 32 lokasi saja, tetapi yang Tamrin Sudirman dihentikan dulu dari kegiatan aktivitas kegiatan bersepeda maupun olahraga yang lainnya. Sementara mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi banyak sekali nih pelanggaran-pelanggaran yang harus ditegakkan. Di sisi lain Dinas Kesehatan tadi menyampaikan angka yang cukup memprihatinkan, terutama angka yang mudah bisa dilihat dicerna oleh masyarakat, itu angka positif. Barangkali ini Pak Gubernur, Pak Wagub, mohon arahan untuk rekomendasi yang Satpol PP. Dibuka slide yang rekomendasi Satpol PP bagian akhirnya.
Kita lihat yang pertama, mohon dicermati. Ini pihak mall disarankan untuk bekerja sama dengan provider seluler untuk membuat broadcast maupun SMS gateway tentang penerapan physical distancing dan protokol pencegahan COVID pada setiap pengunjung mall. Ini sifatnya disarankan atau bagaimana nih Pak Kasatpol? Saran kalau ini diterima Pak, supaya diwajibkan seluruh pengelola mall untuk bekerja sama dengan provider Pak, sehingga semua orang yang berkunjung langsung masuk di handphonenya peringatan semacam itu. Ya, jadi untuk mengontrol jumlah pengunjung ya. Ada teman-teman mau kasih saran lain yang lebih simpel atau bagaimana tentang ini? Mungkin bisa kerjasama dengan gugus tugas Pak, karena kan pada dasarnya gugus tugas juga memberikan SMS blast yang terkait dengan ini. Jadi mungkin juga not limited pada yang di mall, tetapi juga pada semua masyarakat. Tetapi terlihat bahwa gugus tugas nasional memang memberikan blastnya itu rada jarang. Padahal masuk harus yang paling sering untuk diberikan. Jadi barangkali juga bisa menjadi alert untuk gugus tugas nasional untuk, karena kerjasama dengan provider seluler ada di tingkat nasional Pak yang mengelola untuk seluler. Jadi barangkali kita bisa menyarankan juga kepada gugus tugas untuk memberikan alert atau SMS blast secara lebih rutin kepada masyarakat dengan kewenangannya. Ini semua baik nomor 1, nomor 2 ini masih berkaitan dengan manajemen mall. Yang nomor 2 ini pemilik tenan ya, mengurangi untuk mengoptimalkan daring online itu. Nah, ini saya rasa strategi dagang mereka ya. Orang datang ke mall ini kebanyakan sebagian juga buat refresh, sebagian juga memang mau belanja gitu. Jadi ini menyangkut strategi dagang ini. Kemudian perlu peningkatan pengawasan petugas pada akhir pekan. Ada BKD nggak? Ya. Tadi ada beberapa catatan ya. Ada pasar-pasar yang sudah off seperti pasar Pramuka, kenapa ditaruh petugas gitu. Pasar Pramuka itu memang masih ada, bukan tutup 100%. Ya. Di situ masih ada jasa pengetikan, ya, jasa translate dan macam-macam masih ada. Nah, memang perlu, tapi cukup 1-2 petugas kira-kira begitu. Nah, ini perlu pendistribusiannya perlu dievaluasi Pak Faidir, termasuk kemungkinan pendistribusian petugas pada weekend ya, Sabtu Minggu ini, dengan barangkali kompensasinya petugas yang bertugas pada Sabtu Minggu dia tidak perlu untuk ke kantor pada hari Senin. Kira-kira ini bisa diatur demikian. Silakan direspon Pak. Izin Pak, kaitan dengan ASN yang kami tugaskan di pasar-pasar Pak, setiap harinya kami juga melakukan sampling selaku BKD mengontrol beberapa pasar. Namun juga ada beberapa hal memang pasar-pasar yang menjadi ASN itu terkena COVID Pak. Contoh di pasar Cempaka Putih. Pada posisi ini terdapat pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 dan 1 orang PNS petugas dari Badan Aset dinyatakan positif Pak, kena terpapar COVID.
Pasar ini ditutup selama 3 hari sejak tanggal 13 sampai 15 Juli, Pak. Kemudian Pasar Kampung Duri, pembinaan Dinas Komunikasi Informasi Statistik, terdapat 2 orang PNS yang dinyatakan positif, namun belum teridentifikasi terpapar pada area Pasar Kampung Duri atau pada tempat lain. Ketiga, Pasar Pos Pengumben, Pak, pembinaan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, terdapat 1 orang PNS-nya dinyatakan terpapar positif. Penjagaan di ketiga pasar ini. Ketiga pasar ini seluruh ASN-nya kami tarik dan pasar tidak melakukan kegiatan, Pak. Untuk penyebaran ASN ini, kami dapat peta pasarnya Pak dari PD Pasar Jaya, Pak. Kemudian penyebaran seperti tadi pasar di Pramuka, kami akan evaluasi kembali, Pak, apabila memang tidak efektif. Kemudian sanksi sosial yang ASN telah melakukan edukasi dari awal sampai tanggal 12 Juli sebanyak 3.035 orang kena sanksi sosial, Pak, secara kumulatif. Kemudian pelanggaran denda administrasi sampai kemarin tanggal 12 Juli 131 orang, Pak, yang kena sanksi administratif. Nah, sifat ASN di sana sifatnya hanya memberikan edukasi berupa penyuluhan dengan memakai 3M, Pak. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak, sebatas itu, Pak. Selebihnya untuk melakukan tindakan adalah dari pihak Satpol selaku penegak Perda. Demikian, Pak, yang bisa kami laporkan. Ya, masih Bu Kadis Kesehatan terhadap PNS yang kita tugas ini yang usianya 50 ke bawah nih. Tapi ada juga yang enggak. Saya rasa kecuali eselon 2 aja kali ya. Selebihnya 50 ke bawah waktu itu kita sepakat. Nah, kira-kira seperti apa nih Bu Kadis yang terpapar ini perlu dilakukan tracing ya. Kira-kira ini terpaparnya di mana gitu, terkenanya di mana, apakah memungkinkan ya kalau petugas kita ini kita kasih APD yang tambahan, bukan hanya ban lengan saja gitu, APD tambahan misalnya helm ya, kaca helm itu saya rasa ada di BPBD kita ada ya, mungkin bisa ditambah dengan yang lain. Silakan, Bu. Ya, izin Bapak, kami punya sedikit pengalaman pada saat menempatkan tim ASN kita di rumah sakit pada saat konferi. Jadi alhamdulillah dari tim ASN yang dititipkan ke rumah sakit waktu itu karena disiplin dalam rangka ketat untuk protokol kesehatan yang alhamdulillah tidak ada satupun yang positif. Padahal waktu itu teman-teman waktu itu takut karena ditempatkan di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah selesai, sudah kita ganti orang, alhamdulillah selesai. Nah, untuk yang di pasar, kami siap Bapak kalau memang diperlukan APD yang lebih pas, karena memang harus hati-hati menarik kesimpulan, mohon izin. Apakah benar itu didapat di pasar atau kegiatan sosial yang lain. Karena saat ini OTG semakin banyak. Jadi pada saat bisa saja yang bersangkutan mungkin dalam transportasi publiknya atau aktivitas sosial. Tapi kami akan lakukan tracing dengan ketat sehingga bisa mencari tahu faktor risikonya ada di mana. Demikian. Pak Aidil, terkait dengan tugas ASN yang weekend itu Sabtu Minggu bisa dieksekusi ya? Yang Sabtu Minggu bisa, Pak, diberikan WFH pada hari Senin. Libur artinya. Ya, saya rasa mulai diatur karena memang mal pengunjungnya banyak datang pada hari Sabtu dan Minggu. Tadi Pak Arifin bagian yang nomor 6 ada saran bioskop ya, bioskop dengan alasan sulit melakukan kontrol, ini sebaiknya belum diberikan izin ya untuk itu ya. Pada ini ada pandangan? Pak Wisata mana ada? Pak Wisata hadir. Siap, Pak. Pak Jusuf silakan, Pak.
Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, para asisten. Jadi untuk bioskop sampai sekarang belum ada yang beroperasi Pak, walaupun kita sudah izinkan. Karena mereka perlu persiapan untuk pencarian film terutama. Jadi kesepakatan di mereka baru buka itu tanggal 29 Juli. Dan memang juga ada masukan dari BNPB, mereka masih meragukan bahwa keamanan untuk pembukaan bioskop ini karena sangat tertutup. Itu aja Pak masukan yang dari BNPB. Kalau gitu harus ekstra hati-hati, jangan sampai surat izin dikeluarkan tapi di bawah belum komunitas bioskopnya saja belum mau terima itu. Ini harus dibincangkan kembali. Ya. BNPB saja bilang begitu, ya. Pak Arifin juga kasih masukan. Ini sebaiknya diadakan dulu. Baik, yang slide 9. Kegiatan berolahraga ini tanpa menggunakan masker, banyak keluhan dari masyarakat. Perlu kajian, arahan coba Bu Kadis Kesehatan. Ini dari segi medisnya seperti apa nih? Berolahraga, lari, bersepeda, aerobik, ya. Silakan Bu. Izin Bapak, sepertinya sudah ada rapat yang lebih intens, ada antara komunitas olahraga, kemudian dokter spesialis olahraga terkait ini. Poinnya tetap untuk menjaga penularan, tetap disarankan memakai masker memang. Dengan ada jangka waktu tertentu untuk istirahat dan buka masker. Jadi untuk olahraga yang benar-benar olahraga yang membutuhkan aerobik yang tinggi itu memang akan berbahaya kalau tertutup rapat. Jadi memang sebaiknya olahraga kalau seperti itu ya harus olahraganya di tempat yang lebih private. Sebenarnya secara teori pada saat orang beraktivitas di tempat lebih terbuka itu kemungkinan tertular akan menjadi lebih kecil dibandingkan di ruang tertutup. Tetapi akan menjadi lebih berisiko karena olahraga itu bukan hanya masing-masing, tapi pada saat paskanya kemudian saling bergerombol, berdekatan, itu yang menyebabkan mereka jadi lebih berisiko. Demikian Pak. Masih. Baik, yang nomor 2. Ini kalau nanti arahan Pak Gubernur atau Pak Wagub terkait dengan Tamrin Sudirman tidak diadakan HBKB, maka ini kita harus ada siasat. Bagaimana caranya mengurangi kegiatan di Tamrin Sudirman ini. Kalau dilakukan kegiatan disinfektan, ya, disinfektan itu 15 menit aja sudah hilang tuh. Ya. Jadi kalau disinfektannya hanya sekali lewat, ya, orang 15 menit dari aktivitas disinfektan mereka gantian aktivitas itu. Nah, barangkali para wali kota 30 ya lokasi yang kita adakan kegiatan ya, di DKI minggu kemarin 30. Agak sulit memang kalau kita bikin di situ kegiatannya menarik, ya, ini bukan masanya gitu. Kalau dulu dibuat tempat hiburan, ada pertandingan, orang pasti berkumpul gitu, mengurangi sini beban sini. Tapi persoalannya kita tidak boleh orang berkumpul gitu. Nah, kira-kira pandangan wali kota seperti apa ini ya, supaya masyarakat bisa terpecah di 30 lokasi yang kita siapkan. Silakan Pak Wali Kota. Baik Pak, terima kasih dari Barat. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian. Pada intinya setelah 2 kali kita lakukan di wilayah di 32 lokasi itu, di tempat kita juga penuh Pak. Ada sekali. Bahkan saya yang di Puri, lingkungan Puri, ditambah dengan inisiatif dari ibu-ibu untuk melakukan senam massal di sana, ya akhirnya di sana juga kerumunan.
Nah, kalau hiburan memang belum kita lakukan. Tetapi lokasi-lokasi yang kita buka itu, saya tidak tahu yang lain, tapi di barat semua rata-rata penuh, Pak. Gajah Mada Hayam-Wuruk juga penuh. Memang masyarakat ini haus hiburan kelihatannya. Cuma ini Pak, tadi kan ada programnya Bu Widi berkampanye, campaign itu, kemudian juga ada bersepeda. Pak Michael kan ketua komunitas sepeda. Ini kita perlu kerjasama dengan komunitas sepeda supaya komunitas sepeda juga menyebar. Jangan konsentrasinya ke Tamrin dan Sudirman. Justru nanti Pak Michael kita bagi-bagi komunitas sepeda itu, apa ke timur, ke selatan, ke barat. Jadi nanti kita pecah komunitas sepeda itu jangan berkumpul di sini, justru kita tugaskan melalui koordinasi dengan komunitas sepeda itu ke wilayah-wilayah lain. Barangkali pemikiran juga kita perlu lakukan. Dan saya yakin Pak Michael setiap Jumat dan Minggu itu ketemu tuh komunitas sepeda. Ya, macam saya juga komunitas sepeda. Nanti kita sama-sama kita pecah saja konsentrasi ke komunitas sepeda itu, jangan semuanya ke Sudirman Tamrin, dan bisa kita komunikasikan sekaligus melakukan campaign yang diprogramkan oleh Bu Widi tadi. Itu. Kemudian saya juga agak sedikit terheran-heran ya dengan kita sudah berapa kali bahas ke pasar-pasar itu pemantauan oleh ASN ke pasar-pasar. Kalau menurut saya memang sangat berisiko ASN itu. Justru seharusnya kan awalnya konsepnya adalah kita berdayakan petugas pasar untuk melakukan penertiban lokasi pasarnya masing-masing. Konsep awalnya seperti itu. Nah, kemudian diawasi lagi oleh Satpol PP ditambah dengan ASN untuk melakukan kontrol. Saya juga heran juga kalau sampai ASN tertular, kalau di situ berarti lebih jauh banget masuk dia ke lokasi-lokasi pasar yang seharusnya memang oleh petugas pasar yang bersangkutan untuk melakukan penertiban di pasar-pasarnya. Pak Arifi, kalau menurut saya, kalau di mall itu, di mall, tingkat pengetahuannya masyarakat itu beda dengan yang di pasar tradisional. Justru kita fokusnya pada pasar tradisional. Walaupun memang ya namanya, itu tadi foto-foto makan itu, yang kumpul itu, saya juga keluarga itu. Kalau keluarga itu kan boleh Pak. Memang ya harusnya ada fasilitas-fasilitas yang diseling itu. Di sini boleh, sini tidak boleh. Tetapi kalau keluarga masih boleh berhimpitan seperti itu. Jadi gambar itu belum berarti menunjukkan arti sebenarnya. Jadi itu komentar saya Pak. Kembali lagi ke lokasi-lokasi itu, lokasi-lokasi. Barangkali kita perluas saja Pak. Lokasi untuk pelaksanaan pengganti Sudirman Tamrin Car Free Day di lokasi-lokasi tambah lagi supaya memecah lagi konsentrasi di lokasi yang sudah ada selama ini. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Pak Wali Kota yang lain? Cukup? Baik. Pak Kadisub, ada saran tentang ini? Terima kasih Pak Sekda. Izin menyampaikan Pak Gub bahwa terkait dengan pelaksanaan jalur sepeda sementara di Sudirman Tamrin, memang jika dibandingkan pesertanya terjadi penurunan Pak, dengan dibaginya ke 32 kawasan khusus pesepeda dan kemudian kemarin memang 30 kawasan. Tapi dari hasil counting kami itu terus menurun. 2 minggu lalu dari sebelumnya 29.000, itu minggu lalu turun hingga 15.000 peserta yang aktif dan minggu lalu juga sedikit turun. Artinya bahwa memang untuk pelaksanaannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi bahwa untuk pesepeda sebagian sudah menyebar Pak. Hanya saja memang kami ada kendala di Bundaran HI. Di Bundaran HI itu kita tidak bisa pasang kon khusus untuk pesepeda karena di sana ada mix traffic Pak. Jadi yang akan berputar kemudian lalu lintas di sana juga cukup padat. Namun untuk pelaksanaan pengawasan kami bersama Satpol memang terus memecah dan berusaha memisahkan antara pejalan kaki, pesepeda dengan lalu lintas kendaraan bermotor. Nah untuk saran Pak, memang jika kita ingin menghambat pergerakan warga untuk pelaksanaan disinfeksi itu bisa, tetapi pelaksanaannya jam 8. Jadi mulai jam 7 kita sudah persiapan untuk penutupan jalan.
warga otomatis kita alihkan, tetapi kemudian perlu diantisipasi terjadi kepadatan di Monas nanti yang tujuannya akan ke Sudirman Tamrin. Begitu ditutup, mereka akan kumpul di Monas dan GBK, Pak. Ini yang juga perlu kita waspadai karena kedua tempat itu kemarin sempat meningkat pada 2 minggu yang lalu. Itu barangkali, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis Olahraga. Saya melihat beberapa fasilitas olahraga outdoor kita ini belum dibuka ya. Izin Pak Sekda, Pak Gubernur Wagub, kalau untuk gelanggang-gelanggang olahraga yang outdoor kita sudah buka, Pak. Hanya yang indoor memang tidak kita buka, kecuali gor-gor yang memang dipakai untuk PMKS, kemudian untuk isolasi mandiri memang kita belum buka. Tapi untuk semua gor yang outdoor, apalagi yang lapangan terbuka, itu kita sudah buka, Pak. Kecuali memang tadi disampaikan gor-gor yang dipakai untuk penampungan PMKS, isolasi mandiri, itu yang masih kita belum buka, Pak. Jadi keseluruhan kita bisa. Dan bahkan beberapa lokasi sekarang sudah minta izin untuk adanya kegiatan-kegiatan, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Sabdo, kesiapan APD buat Pak ASN ini yang mungkin apa ya di stoknya? Mohon izin Pak Sekda, Pak Gub, Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian, stok APD kita untuk Pfizer tadinya ada 17.000, tapi kami memang untuk APD itu prioritas untuk dinas kesehatan, masker, Pfizer, kemudian lain-lain. Stok kami cek tadi ada 881 Pfizer, Pak, dengan masker bedah masih cukup. Demikian, Pak. Masker kain juga ada, Pak. Masker kain, masker bedah, dan Pfizer. Cuma Pfizernya terbatas 881. Demikian, Pak. Nanti Pak Kadir koordinasi kebetulan. Masih ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapat, saran? Pak Sekda izin minta ada lagi berkaitan dengan olahraga. Barangkali perlu kita pikirkan, tapi memang berisiko kalau Bu Dr. Widi bilang di ruang tertutup kan agak riskan. Tetapi memang perlu kita bangkitkan fasilitas olahraga untuk memecah orang yang ke Car Free Day itu. Barangkali Pak, 80 tangkis barangkali yang indoor perlu juga kita buka. Pak bulu tangkis itu kan agak berjarak ya, kalau main bulu tangkis itu. Barangkali itu Pak, banyak fasilitas kita Pak. Untuk memecah saja olahraga jangan cuma ke lapangan semua. Gitu, Pak. Baik, masih. Coba dibantu rekomendasi Dinas Kesehatan di tim ASN sudah nih tadi, ruang aktivitas di ruang terbuka, ya, baik penggunaan masker, bedah untuk ruang tertutup AC, layout pasar tradisional menjadi semi outdoor, ventilasi perkantoran. Ini konkretnya seperti apa nih Bu? Yang memperbaiki ventilasi di perkantoran dan tempat tertutup, karena tadi dalam uraiannya, penjelasannya kita sedang menyasar perkantoran, ya, kantoran di Abdul Muiz saja tadi ada laporan, kemudian dilakukan penyemprotan siang ini. Saya minta itu dituntaskan Bu, semuanya Bu, di beberapa kasus ada di Abdul Muiz. Ini sarannya seperti apa ya teknisnya nih yang ventilasi ini? Silakan Bu. Izin Bapak, jadi dalam CDC mengeluarkan semacam himbauan bahwa dalam suatu gedung kalau memang dimungkinkan buka punya kaca jendela sebaiknya dibuka secara rutin. Jadi jangan selalu tertutup. Memang kita agak repot ya, tidak semua gedung itu mempunyai ventilasi yang bagus. Jadi sedapat mungkin kaca itu punya jendela dibuka dan secara rutin dilakukan sehari mungkin berapa kali pada saat jam-jam tertentu supaya tidak tertutup rapat. Kemudian juga dilakukan desinfeksi secara rutin juga terkait dengan
Contoh mungkin di ruang sini, kita sering mengadakan pertemuan secara rutin beberapa kali di sini. Tentu harus desinfeksinya harus memadai terkait dengan benda-benda yang ada di sini, termasuk pembersihan karpet dan sebagainya. Kalau ada jendela tentunya akan lebih bagus. Ini poinnya bahwa dengan adanya wacana bahwa penularan melalui airborne adalah menjadi sedang teliti lebih lanjut, penularan di dalam gedung yang tanpa ventilasi lebih berisiko dibanding yang gedung tidak berventilasi. Jadi kalau dengan konsep 50% berkantor 50% WFH, tentu pilih ruang yang mempunyai ventilasi yang lebih baik daripada ruangan yang tidak berventilasi, karena tidak mungkin kita tiba-tiba membuat gedung jadi punya jendela semua. Kira-kira seperti itu, Bapak. Masih, Bu Kadis. Di atasnya ini soal bioskop tadi sudah, kapasitas angkutan umum ya, mungkin di sub ditegakkan terus ini, termasuk ventilasi di angkutan umumnya. Kemudian kita sedang aktif cash spending di pasar, perkantoran, pesantren, sentra industri, lapas, rutan. Kalau kemarin terjadi di Jawa Barat di Diklat TNI, ya, Capa, ya. Ini lapas kita udah disasar belum, Bu? Sudah, Bapak. Demikian Pak Gub, ini banyak irisan-irisan kesimpulan yang tadi barangkali sudah kita perbincangkan. Mohon arahan lebih lanjut. Silakan Pak. Ya, jadi Pak, terkait dengan SIKM Pak, memang kami mengusulkan ini segera dilakukan revisi, mengingat saat ini untuk SIKM di angkutan umum yang antar kota, apakah itu kereta api maupun bus, load faktornya itu hanya 15% dari kapasitas angkut yang diperbolehkan. Artinya kapasitas angkut mereka yang sudah menerapkan physical distancing sudah dikurangi, tinggal 40 orang, dan ternyata hanya 45 orang sekali angkut. Setelah kami lakukan pengecekan, itu terjadi pelanggaran Pak. Jadi banyak bus-bus antar kota yang ternyata mereka menurunkan penumpangnya di luar Jakarta, kemudian masuk ke Jakarta dengan jumlah penumpang yang memiliki SIKM, selebihnya turun, dan kemudian yang di luar turun di luar Jakarta ini masuk dengan angkutan biasa karena mereka sudah di dalam Jabodetabek, lolos dari pengawasan. Kami sarankan mungkin segera disampaikan untuk, mengingat CLM sudah diluncurkan, mungkin langsung diganti dengan CLM dan metode pemeriksaannya bisa melalui scan barcode atau ada SIDAK Pak, inspeksi mendadak dari petugas di terminal, stasiun atau pusat-pusat kegiatan, yang kemudian ini juga menjadikan peringatan pada warga, oh kita ternyata tetap diperiksa untuk CLM-nya. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular. Penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir.
Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.